Porong itu bukan kecamatan. Porong itu bukan distrik. Jadi kewedanan. Kewedanan itu adalah salah satu tingkatannya di atas kecamatan, tapi di bawah pengaruh kolonial Hindia Belanda, langsung di bawah bupati. Jadi orang Porong itu memiliki sebuah kebiasaan yang gak unik. Apa? Minuman keras. Oh, tradisinya gitu ya. Terus habis itu juga masyarakatnya juga mungkin sedikit abangan. Iya. Dan juga mungkin hal yang buruknya mungkin saya hidden yang nggak saya sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel JRA Edul Talk, ruang edukasi dan cerita inspiratif, menceritakan semua inspirasi. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber. Narasumber ini cukup berpengalaman di bidangnya. Nah, kita sapa dulu narasumber kita, Mas Anton. Halo, Mas Anton, Ahmad Anton ya? Ahmad Anton. Ahmad Anton, luar biasa. Beliau ini adalah sejarawan yang meneliti tentang sejarah-sejarah khususnya di Kabupaten Sidoarjo ya. Kali ini tema kita, Sobat Edul Talk, tentang sejarah Kecamatan Porong. Baik. Nah, sebelum ini ya kita perkenalan dulu dengan Mas Anton. Saya panggil Mas ya. Boleh Mas Anton. Meskipun jenggotnya agak panjang ini kan saya agak suka. Mau panggil Mas atau Pak? Kalau Pak kayaknya itu di ruang-ruang kelas. Ini kan kita ngobrol santai Mas Anton. Jadi selamat datang di podcast kita Motor Suwun. Mas Anton sudah mau berbagi cerita dengan teman-teman Edul Talk ini, JRA Edul Talk. Jadi nanti inginnya Mas Anton ini berbagi hasil dari riset, cerita-cerita yang dulu supaya menjadi edukasi untuk teman-teman pemirsa Edul Talk begitu ya. Mas Anton, dulu Mas Anton awalnya bercerita tentang atau meriset tentang Kecamatan Porong, sejarahnya ini gimana Mas? Sebenarnya sampai ini sekolah sejarah atau sekolah nang di kok moro-moro senang meneliti-neliti kayak gitu loh gitu Mas. Pripun sampean cerita no Mas? Oke, terima kasih banyak untuk Mas Zainul ya, selaku senior saya di salah satu organisasi IMM. Beliau juga senior, saya juga junior. Waduh. Saya di sini memang pada waktu itu S1 saya mengambil pendidikan sejarah, Mas Zainul. Terus S2 saya ngambil di pendidikan IPS. Sekarang juga lanjut di UM Malang mengambil sosiologi. Jadi nanti konsentrasinya historical society ya, jadi social history seperti itu. Oke, jadi untuk meneliti sejarah Porong itu juga ada bukunya. Jadi mungkin di situ ada yang pertama saya membahas mengenai adanya sebuah praaksara ya, atau prehistori. Jadi praaksara atau prehistori itu memang kalau kita melihat di abad ke-1 sampai abad ke-4. Jadi itu adalah masa praaksara atau masa prehistori. Ya dimanapun juga masih belum mengenal sebuah tulisan. Jadi masyarakat disebut dengan sebelum Masehi. Jadi abad 1, 2, 3, 4 termasuk sebelum Masehi. Dan pada waktu pun juga kita melihat pun juga di abad ke-5 sama 6 ini baru sudah mulai ada tulisan. Seperti itu Mas Yan. Jadi kita lihat di sini juga pengaruh kerajaan Hindu, terutama yang tertua, terutama di Nusantara. Karena pun juga Nusantara itu adalah Nusa itu pulau, kalau tarik diambil dua benua, benua Asia dan juga benua Australia. Dan masih belum ada nama Indonesia atau Indonesia, itu masih belum ada. Tapi namanya adalah Nusantara. Oleh sebab itulah pada waktu itu juga ada kerajaan pertama kali yaitu Kerajaan Kutai. Letaknya mungkin hari ini ya, letaknya hari ini di daerah Kalimantan Timur, Kerajaan Kutai. Dan itu memang ada sosok raja yang mungkin masih memakai nama-nama yang bersifat tradisional, yaitu nama-nama lokal, yaitu Kundungga ya. Nanti juga disusul dengan berbagai macam raja baru yang sudah berunsur nama-nama dari Asia Selatan, dari India, seperti kayak ada Mulawarman, Asawarman, nah, ini juga. Bahkan juga yang paling unik di daerah sungai-sungai yang berdekatan di daerah Kalimantan Timur itu ditemukan prasasti tujuh prasasti di Jepang.
Prasasti adalah sebuah batu seperti batu nisan, itu juga ditemukan berhurufan Palawa dan berbahasa Sanskerta. Jadi Palawa mungkin hari ini Mas Heri seperti kayak Wonocoroko, Dotosowolo, Mogobondong, Podojoyo, itu pun juga macam-macam. Mulai dari Kutai, nanti masuk di Mataram, Mataram kuno Hindu-Buddha, kan masuk ke daerah Majapahit sampai ke Bali, Mangli, nanti berbeda-beda. Itu berbeda-beda bahasa. Dan oleh sebab itulah pun juga kalau di sini kita bahas mengenai dasar dari bahasa Sanskerta. Jadi Sanskerta adalah perpaduan antara bahasa Melayu Sumatera itu dengan Asia Selatan. Makanya juga seperti kayak Panca. Itu juga termasuk bahasa Sanskerta. Dan ini adalah memang unik pada waktu itu. Jadi banyak berbagai macam teori-teori dari Asia Selatan, mulai dari teori para Brahmana, teori para kesatria, Waisya. Sekaligus juga mereka melakukan sebuah perniagaan atau berdagang. Mereka pun juga menikahi masalah setempat. Jadi menikahi masalah pribumi dan beranak pinak dengan adanya sebuah genetika atau genealogi yang seperti itu. Jadi timbullah sebuah akulturasi budaya, sosial budaya, bahkan sosial antropologi. Jadi semuanya pun juga berbaur. Dan oleh sebab itulah pun juga bahkan kenapa pengaruh ini sangat luar biasa? Karena para Brahmana atau para pendeta-pendeta yang ada di Hindu, terutama di daerah Asia Selatan, itu memang dikirimkan ada sebuah misionari, ada sebuah misi. Jadi misinya adalah bagaimana caranya pun juga untuk menggait raja. Jadi raja itu adalah satu raja itu memang ada dualisme fungsi. Dia raja, dia juga sebagai deva, dia juga sebagai dewa. Jadi rata-rata kebanyakan yang namanya raja sama dewa itu diagungkan. Rata-rata tidak diagungkan. Makanya juga kalau raja-raja sudah takluk, maka pun juga namanya society, rakyat, masyarakat itu pasti akan mengikuti beliau. Dan itu kebanyakan seperti itu. Itu dari kerajaan kita. Kita lanjut lagi di Tarumanagara. Tarumanagara itu mungkin hari ini letaknya di daerah Jawa Barat, Mas Eno. Ini kerajaannya Taruman. Kita masuk kerajaan ini juga. Ini nyambung nanti. Dan oleh sebab itu juga kalau kita melihat, jika kalau tadi abad ke-5 sama abad ke-6 itu adalah memang kerajaan Kutai. Jadi kalau kita melihat pun juga kerajaan Tarumanagara yang dipimpin oleh Punawarman ini pun juga adalah beragama Hindu. Banyak berbagai macam prasasti yang ditemukan pada waktu oleh arkeolog. Dan juga selain itu juga berdirinya Tarumanagara juga berdiri sebuah kerajaan maritim yang sangat luar biasa besar, Mas Edo. Mungkin Mas Edo juga tahu yaitu Sriwijaya atau Sriwijaya. Itu luar biasa. Karena memang banyak bukan para pedagang ya, para pedagang bahkan juga banyak para pencari ilmu. Itu bahkan juga kampus pertama kali itu bukan ada di daerah Oxford University atau di Inggris. Bahkan juga mungkin di daerah Asia Selatan hari ini, tapi kampus yang tertua ada di Sumatera, yaitu di Sriwijaya. Banyak para pendeta-pendeta. Berarti kampus itu pertama kali di Sriwijaya. Sriwijaya, betul. Sriwijaya. Makanya juga kalau kita melihat pun juga di daerah Asia Selatan itu banyak para Brahmana, para Brahman itu pun juga yang belajar menuju ke Sumatera, beramai-ramai, terutama bukan di Sriwijaya. Di India ya. Brahmana ini kan kaum India ya? Iya, Brahmana kaum India. Dalam arti adalah mungkin kalau di dalam Islam itu seperti kiainya, seperti kiainya. Jadi para misionerinya, para pendetanya. Dan dibarengi juga para kesatria dan juga para waisya. Kenapa Sudra, kasta yang paling terendah dalam sebuah stratifikasi sosial, itu tidak boleh untuk menyebarkan agama karena budak, dia jongos, inlander. Jadi tidak boleh ikut campur untuk masalah pemerintahan, untuk masalah menyebarkan religiusitas agama dan lain-lain, tidak boleh. Jadi semuanya apa kata kasta tertinggi yaitu Brahmana, Waisya sama kesatria. Gitu ya. Terus selanjutnya pun juga Sriwijaya juga terkenal dengan adanya sebuah kerajaan yang dimana kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Kenapa maritim? Karena memang kerajaan-kerajaan zaman dahulu itu memang kalau saya lihat itu kebanyakan menguasai di pesisir-pesisir pantai. Dan nanti pun juga bisa masuk ke dalam seperti kayak Demak, Bintoro, bahkan juga termasuk pun juga Mataram kuno, Mataram Hindu-Buddha, bahkan sampai ke Pajang, itu semuanya bergeser ke dalam. Nanti pun juga ada ceritanya, itu nanti habis ini. Dan selanjutnya paling unik lagi kita melihat Sriwijaya atau Sriwijaya. Jadi terkadang dari Sriwijaya nanti pun juga terutama di abad ke-7 ini ya, nanti pun juga masuk lagi ke daerah Mataram kuno atau Mataram Hindu-Buddha. Nah ini yang paling unik Mas Zainul. Jadi ada Mataram Hindu-Buddha, ada Mataram Islam. Jadi Mataram Hindu-Buddha ini berdiri di abad 8. Jadi setelah adanya Tarumanagara, setelah adanya Sriwijaya, abad ke-8 adalah Mataram kuno atau Mataram Hindu-Buddha. Ini paling unik lagi. Karena saya lihat pun juga di sini ada dua dinasti. Dinasti dinasti Shalendra sama dinasti Sanjaya. Jika kalau kita melihat pun juga dinasti Sanjaya ini kalau saya lihat adalah memang yang mendirikan Candi Prambanan. Kenapa disebut dengan kata Prambanan? Para emban.
para Brahman. Jadi para Brahmana pun juga banyak yang berkumpul di daerah Candi Prambanan untuk melakukan sebuah ritual keagamaan agama Hindu. Jadi namakan Prambanan itu karena tempat berkumpulnya para Brahman, para Brahmana. Jadi seperti itu. Untuk melakukan ritual. Sebuah ritual, terutama ritual keagamaan, iya keagamaan seperti kayak upacara, ritual dan lain-lain, juga sesaji dan itu semua di Candi Prambanan. Berarti kaum Brahman itu nggak ada yang dari Nusantara ya, rata-rata semuanya dari Asia Selatan. Asia Selatan. Memang itu adalah misi atau misionaris dari beberapa kerajaan yang ada di India untuk melakukan sebuah Hinduisasi ya, terutama di wilayah Nusantara. Dan selanjutnya lagi juga di situ ada Candi Borobudur, itu juga ada di zaman dinasti Syailendra. Karena ada 2 dinasti. Dinasti itu keturunan. Dinasti itu adalah memang genealogi. Dinasti adalah gen atau genetika. Jadi keturunan itu disebut dinasti. Dan oleh sebab itu kalau kita lihat juga dinasti Syailendra, terutama di Candi Borobudur, Boro itu adalah para Brahman atau Bhairawa. Bhairawa itu adalah biara. Jadi biara yang sangat tinggi karena pada waktu konsep Hindu itu mengatakan bahwasanya semakin tinggi sebuah candi itu semakin vertikal candi itu semakin dekat dengan nirwana, dekat dengan surga, is my paradise, dekat dengan surga. Nah, oleh sebab itulah kalau saya lihat mengenai adanya sebuah Candi Borobudur itu memang betul. Budur itu adalah salah satu desa yang ada di daerah Magelang. Makanya disebut dengan Candi Borobudur. Jadi apa? Suatu pundan berundak-undak atau terbuat dari batu andesit atau batu sungai. Itu yang membuat siapa sih sebenarnya? Kalau itu memang kalau saya lihat yang membuat pada waktu itu kalau kita melihat di abad ke-8, kalau Candi Prambanan di abad 9. Dan raja-raja pada waktu kalau kita melihat pun juga memang kebanyakan yang paling tangguh pada waktu itu juga. Ada raja yang namanya juga Raja Sanjaya juga ada, Panjikan juga ada Raja Dharmawangsa Teguh juga ada. Jadi memang di setiap pemerintahan, karena memang kita melihat kenapa di Candi Borobudur itu bentuknya stupa seperti kayak masjid, itu memang bergaya Buddha, Buddhis ya. Jadi dari pohon Buddhis, makanya juga disebut dengan ada Siddhartha Gautama yang bertapa di pohon Buddhis. Itu memang adalah salah satu kompetitor atau kompetisi dari agama Hindu. Di Prambanan juga adalah kebanyakan rata-rata adalah gaya arsitektur bangunan itu pun juga bergaya Hindu, bergaya lancip-lancip, jadi tidak ada stupanya. Jadi itu perbedaannya di situ. Dan yang paling uniknya lagi kalau kita melihat juga dari Mataram kuno atau Mataram Hindu Buddha, nanti terjadi sebuah peperangan yang sangat dahsyat. Jadi perang dahsyat ini adalah memang pada waktu itu Raja Wurawari. Karena kenapa ada gelar Sri? Jadi rata-rata pun juga gelar Sri berasal dari Sriwijaya. Makanya berunsur ya, itu pun juga bergenealogi. Pusatnya memang dari Sriwijaya tadi. Dari Sriwijaya nyambung ke Mataram kuno Hindu Buddha, bahkan nyambung ke daerah pun juga Majapahit, Singosari dan lain itu kebanyakan ada nama Sri. Jadi memang adalah salah satu marga. Itu marga dari kerajaan dari Sriwijaya. Itu maksudnya. Dan uniknya lagi pada waktu pun juga setelah itu pun juga ada sebuah pergolakan. Ini sangat dahsyat, mungkin sangat terkenal. Selain pun juga Mataram kuno Hindu Buddha ini pun juga sudah mulai runtuh gara-gara adanya sebuah, mungkin Mbak Seni tahu Mbak Marijan ya? Mbak Marijan tahu, jadi beliau yang sebagai juru kunci Gunung Merapi, ya itu pun juga, jadi Merapi itu bukan hanya meletus kemarin saja, tetapi sudah lama pada waktu di abad ke-8 sama 9 sudah pernah terjadi meletus. Jadi yang menyebabkan memporak-porandakan Candi Borobudur, Candi Kalasan, Candi Ratu Boko, bahkan Candi Prambanan semua hancur gara-gara adanya sebuah vulkanisasi dari Gunung Merapi. Itu yang ke-1. Dan yang kedua ada sebuah serangan dari kerajaan dari Raja Wurawari. Raja Wurawari adalah salah satu raja terutama di Sriwijaya, itu pun juga yang menyerang Dharmawangsa Teguh, terutama di sebuah dinasti yang terakhir, yaitu dinasti Sanjaya, yang menghancurkan gara-gara perebutan seorang putri. Karena pada itu juga putri dari Raja Dharmawangsa Teguh ini diperistri oleh Raja Erlangga. Dan inilah yang menyebabkan juga peperangan dahsyat, terutama di daerah mungkin hari ini di daerah Lampran. Lampran di daerah dekatnya Blora. Itu peristiwanya di situ. Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah Jateng. Jadi hancurnya di situ. Mataram hancurnya di situ. Oleh sebab itulah juga nanti Empu Sindok atau Pusindok. Nah ini mulai masuk ke daerah Pasuruan ya, mulai dari Penanggungan, mungkin Mas Jalu juga suka mendaki kelihatannya ya. Jadi ini agak luar biasa. Ini luar biasa. Nanti masuknya di situ. Jadi dari Empu Sindok ini pun juga Empu Sindok ini memindahkan jadi dari dinasti Syailendra, dinasti dinasti Sanjaya menuju dinasti yang baru yang disebut dengan dinasti Isana.
Kisana. Isana, dinasti Isana. Ya kayak di TV-TV Iya. itu ya. Itu orang ya Mas. Oke, lanjut ya. Terus habis itu pun juga ada dinasti Isana ini pun juga membuat sebuah tempat yang baru. Mungkin ya hari ini di daerah Jombang. Itu memang pertama kali Ibu Sindok menginjakkan kaki di situ di daerah Jombang. Dan bergeser ke daerah Ibu Sindok ini seorang pendakwa lah ya. Ibu Sindok ini juga termasuk beliau penyebar agama Hindu. Juga beliau termasuk seorang Misionaris raja-raja yang terakhir setelah Darmawan Teguh. Oh. Jadi raja-raja terakhir dari Mataram tapi yang dipindahkan Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur. Makanya juga Mas Heru juga pernah melihat ada yang namanya Candi Jolotundo, Pernikahan Jolotundo, ada yang namanya Sumber Tetek, dan juga ada berbagai macam prasasti yang lain seperti prasasti Cungkrang, ada lagi candi-candinya di lereng Gunung Penanggun ada 12 atau 10 candi itu, Candi Sinta, dan juga Candi Bayi dan lain itu banyak. Dan ini memang semua adalah singgahnya Raja Erlangga. Jadi pertapaan terakhir itu seperti itu. Sebelum membagi dua kerajaan. Mas Heru kemarin juga pernah bertanya. Saya juga ingat dengan namanya Janggala itu, Jenggolo atau Janggala. Ini juga coba saya ceritakan, agak menarik. Jadi dari situ pun juga nanti adanya sebuah penemuan-penemuan petirtaan. Selain pun juga sebelum adanya pun juga perpindahan, memang di abad-abad 10 ya, karena pun juga di abad 9 ini terakhir, abad 10 memindahkan ke Jawa Timur. Oleh sebab itulah pun juga kita melihat pun juga Raja Erlangga pada waktu itu juga berpikir mempunyai seorang putri yang bernama ini pun juga adalah Sri Mapanjika Rasakan dan juga Sri Samarwijaya ya, itu ada dua. Jadi membagi dua kerajaan yaitu di daerah Doho. Doho itu Dahanapura. Dahanapura itu Kediri. Bu juga disebut dengan Panjalu. Panjalu ternyata saya pada waktu melihat di buku beberapa SNI 3 ya, SNI 2 mengenai Hindu Buddha. Itu saya baca memang Panjalu itu ada berasal dari kata Sunda. Panjalu itu perempuan. Berarti kalau Panjalu artinya perempuan. Kalau Panjalu Jayanti berarti perempuan yang hebat. Berarti ada sosok perempuan yang hebat yang memimpin di daerah Kediri. Memimpin di daerah Kediri. Kediri Atau Doho sekarang hari ini Doho. Oleh sebab itulah pun juga pada waktu yang paling unik setelah adanya laki-laki. Oh sekarang. Kalau hari ini mungkin laki-laki ini dari segi historik klasiknya seperti itu. Itu pasti ada. Kalau kita meyakini pasti ada antara histori sampai sekarang itu pasti ada gitu. Biasanya selain juga dari genetis juga ya, karena juga mungkin dari sejarah-sejarah lokal zaman dulu masih tetap sinkron dengan hari ini gitu ya Mas Heru. Nah, lanjut lagi Mas Heru. Nah, uniknya lagi di sini kita melihat adanya sebuah Doho atau Dahanapura tadi. Ternyata ada dua lagi, yaitu adalah Janggala. Mungkin hari ini Mas Heru juga pernah melihat waktu kuliah S3 di Surabaya, sering melewati Janggala Jenggolo, terutama di ITB, di Sortol Buduran. Iya. Itu pasti ada. Itu pusatnya ya? Iya, enggak, itu malah bukan pusatnya. Oh, pusatnya Janggala itu Jenggolo itu letaknya di daerah, sekarang mungkin hari ini adalah di daerah Gunung Penanggungan, Pawitra. Berarti Jenggolo itu letaknya di Pawitra. Penanggungan. Dan Kabupaten Kahuripan itu pun juga di Penanggungan. Bukan di Sidoarjo. Bukan di Sidoarjo. Allah. Lah kenapa kita ya rumornya ini kan sejarah Sidoarjo ini adalah kerajaan Jenggala. Tapi juga ada berbagai macam versus yang lain. Bahasa pun juga Janggala itu di daerah Gedangan. Oh gitu ya. Ini adalah versi yang lain. Versi yang lain. Tapi kita juga belum melakukan sebuah riset itu, jadi kita sesuai dengan sumber saja SNI 2. Jadi pusatnya ada Kahuripan, kabupatennya dan juga tempat dari Jenggala itu di daerah Pawitra atau mungkin Gunung Penanggungan hari ini. Jadi Kahuripan itu kerajaan ya? Kahuripan itu kabupaten. Jadi kerajaannya adalah Kerajaan Janggala. Punya sebuah kabupaten yang sangat baik yaitu di daerah Gunung Penanggungan. Makanya juga banyak candi Mas Heru di situ. Coba jangan lihat pun juga banyak candi di situ. Candi-candi yang ada yang di lereng-lereng juga Gunung Penanggungan juga banyak. Candi di luar Gunung Penanggungan juga banyak. Jadi kenapa kok bergeser kira-kira itu? Padahal lokasinya salah satu sumber menyebutkan ya tadi ya, lokasi Sidoarjo itu yang sekarang Sidoarjo dulu Kerajaan Jenggala itu di mana tadi? Di daerah Gedangan. Nah, terus kemudian kalau yang Kahuripan tadi di daerah Pawitra. Lah, kenapa kok bisa bergeser jauh gitu antara Kerajaan Jenggala dan Kahuripan itu tadi? Memang dulu itu letaknya memang berjauhan gitu dah, Mas Anton. Oke Mas Heru, saya sedikit nyambung. Pada waktu itu Majapahit atau Mojopahit dari Mojokerto ini membagi dua kerajaan.
yang disebut dengan Majapahit Barat dan juga Majapahit Timur. Oh. Kalau Majapahit Barat untuk hari ini letaknya di daerah Trawulan. Kalau Majapahit Timur terletak di daerah Blambangan hari ini di Banyuwangi. Tapi juga ada berbagai macam versi yang lain. Tetapi juga karena terjadi sering adanya sebuah serangan ya dari Breh Wirabumi, terutama dari Blambangan, kekuasaan di wilayah timur, yang menyerang di wilayah Majapahit Barat. Sempat Majapahit pun juga memindahkan ke daerah Sidokari. Sidokari ya. Makanya juga kalau kita lihat juga kalau Mas Don tadi menyambungkan tentang itu sinkron. Tapi letaknya di mana? Banyak berbagai macam versus letaknya di daerah Gedangan. Tapi kalau kita bicara untuk pemerintahan pertama kali di Sidoarjo, Sidokari. Berarti Sidokari. Pusat pemerintahan Sidoarjo. Jadi Sidokari. Itu di Sidokari. Oh. Jadi bukan mungkin hari ini yang alun-alun memang konsepnya mau copot. Macopat itu konsep Mataram Islam. Bagi siapa saja yang dijajah oleh Mataram Islam, oleh Sultan Agung, pasti ada alun-alun, pasti ada masjid, pasti ada penjara, pasti ada pasar, pasti ada masyarakat. Makanya berdekatan ya itu ya. Dan pun juga jelas kalau Mas pernah melihat di mana saja di daerah Ngayogyakarta, Hadiningrat, di daerah Pakualaman, Surakarta, pasti ada kauman. Karena kaum yang beriman. Oh berarti kauman itu kaum yang beriman. Baru tahu saya. Jadi kaum yang beriman. Kenapa seperti itu? Karena memang dihuni oleh berbagai macam orang-orang yang religius tinggi. Yang biasanya adalah sebagai patokan para raja-raja Jawa. Untuk apa? Memberikan sebuah wejangan keagamaan. Jelas itu. Jadi, Solo juga ada kauman nggak? Ada. Ada ya. Ada kauman juga. Semuanya yang pernah dijajah oleh Mataram. Berarti ada raja Jawa di situ ya. Biasanya kalau bukan raja ya bisa masuk ke residen atau mungkin kewedanan atau mungkin hal-hal yang lain. Jadi pemerintah di bawah kerajaan. Gitu Mas Jan. Lanjut ya. Kembali kepada Janggala dan juga tadi Dado. Nah, setelah itu pun juga itu di abad ke-10 di masa Empu Sindok di Raja Erlangga. Karena apa juga kita melihat juga kalau Mas Heru pernah yang namanya UNESA, University of Society Surabaya ya. Itu juga berdekatan dengan UNER, mungkin kampus A, B atau C. Banyak melihat simbolik atau simbol itu Garuda Muka. Yang dimanapun juga Dewa Wisnu yang berkepala Garuda, bersayapan Garuda, dan di atasnya ada Dewa Wisnu. Ya. Itu Garuda Muka, itu memang cap atau lambang asli simbolik dari Kerajaan Erlangga. Jadi kalau melakukan sebuah ekspansi perluasan wilayah atau sebuah peperangan hebat, pasti memakai cap Garuda Muka. Karena memang tunggangan Dewa Wisnu adalah memang Garuda, burung Garuda. Juga termasuk makhluk-makhluk mitologi. Jadi mitos-mitos di Hindu. Iya. Lanjut ya. Nah, setelah itu pun juga mitos-mitos di Hindu tadi Garuda itu gimana Mas? Karena pun juga namanya dewa-dewa seperti Dewa Wisnu, Dewa Brahma, Trimurti itu pun juga rata-rata pun juga mempunyai sebuah tunggangan masing-masing. Jadi sebuah tunggangan itu penjelmaan ya. Contoh mungkin sapi atau lembu di Bali hari ini pun juga masih disembah. Selain pun juga menyembah arca-arca atau patung-patung Dewi Sri, Dewa Agni dan lain-lain juga itu masih menyembah salah satu lembu karena makhluk mitologi. Jadi mitologi adalah pun juga logos itu ilmu, kalau mito berarti adalah bersifat hewan. Jadi mungkin bersifat mistis, bersifat magis yang dimana pun juga sering dilakukan oleh masyarakat untuk sebuah ritual demi keselamatan, tolak bala, adanya rezeki dan lain-lain. Diyakini seperti itu. Oke. Lanjut. Dan kita melihat adanya sebuah Singhasari. Mungkin Mas Heru juga pernah sering ke daerah Malang. Iya, kenapa disebut dengan Malang itu seperti Mas Heru? Sambil saya minum apa ya? Iya, nggak boleh. Yang penting jangan ada ini brandnya ya. Nggak ada sponsornya Mas Ian. Disebut dengan Malang itu Mas Heru. Malang. Kenapa disebut dengan Malang? Saya belum tahu kenapa kok ya. Saya melihat aja karena Malang dingin gitu aja. Dingin ya. Oke. Jadi seperti ini. Ini dari segi klasik saja ya. Jadi pada waktu pun juga Malang itu disebutkan Malang Kuciswara. Kenapa disebut seperti itu? Jadi dewa membunuh sebuah kebatilan. Jadi bagaimanapun juga yang namanya Malang ini menjadi sebuah kota yang baik, kota yang makmur ya. Oleh sebab itu pun juga Singhasari memang pada waktu itu dipimpin oleh Tunggul Ametung. Tunggul Ametung itu raja pertama. Iya, pernah. Yang mungkin memperistri Ken Dedes ya. Iya. Nah, ini makanya juga kalau dari mitologi orang Malang, kenapa orang Malang itu is beautiful girls, cantik-cantik, fashion cantik-cantik. Ya memang rata-rata meniru Ken Dedes. Jangan cemburu ya. Itu Mas Adu. Nah, paling uniknya lagi, yang paling unik ini adalah memang Tunggul Ametung ini memperistri. Istrinya namanya bukan ini ya. Istrinya adalah pada itu adalah ini. Di sini ada Ken Endok.
Ternyata Ken Endok ini adalah Ken Endok itu dari mana? Ken Endok itu dari mana? Beliau adalah ibu dari Ken Angkrok atau Ken Arok. Itu ibunya. Tapi mohon maaf, itu kawin di luar kerajaan. Mohon maaf, Mas Janu mohon maaf. Jadi yang istrinya yang asli adalah Ken Dedes. Jadi selir, lebih tepatnya selir. Berarti Jadi istri kedua lah istri ya? kedua, betul. Oke. Istri kedua. Jadi Biar bisa tanpa diterima. sepengetahuan kerajaan, jadi beliau menghamili Ken Endok tadi dan muncul yaitu Ken Arok. Ken Arok. Tapi Ken Arok mungkin hari ini bicaranya salah Ken Arok. Ya betul Ken Angkrok. Ken Angkrok. Bukan Ken Arok, Ken Angkrok. Yang betul itu Ken Angkrok. Lah kenapa kok diplesetkan Ken Angkrok? Ya mungkin kadang juga nama-nama toponimi sebuah nama. Kadang masyarakat itu seperti kayak mungkin nama tank Inggris yang ada di Surabaya, Surabaya ya, bilangnya Van Oek. Mungkin juga orang Jawa bilangnya yang lain. Nah, jadi kadang juga salah pendengar sedikit sudah beda istilah, beda arti. Lanjut lagi kepada Ken Angkrok. Ternyata Ken Angkrok ini adalah senang dengan Ken Dedes. Jadi senang dengan ibunya sendiri. Oleh sebab itulah pun juga dengan cara pun juga membunuh Tunggul Ametung. Oleh sebab itulah pun juga Tunggul Ametung tumbang, dia berdiri sebagai Raja. Singhasari. Bukan Singosari, Singhasari. Singhasari. Dan jangan bilang pun juga kita kita bilang oh itu Tumapel. Bukan Tumapel, Tumapel. Jadi yang betul Tumapel, bukan Tumapel. Yang betul Tumapel. Itu beda arti berarti ya? Beda arti. Karena pun juga di bahasa Sanskerta itu beda kosakata sedikit pun juga salah redaksi juga. Seperti itu Mas. Dan uniknya lagi Mas, ternyata di sini juga ada setelah Raja Ken Angkrok, ada Raja Kertanegara ya. Raja Kertanegara. Kertanegara ini sangat luar biasa. Karena pada itu juga beliau mempunyai sebuah pandangan. Jadi kalau bisa apakah cuman Sriwijaya saja yang bisa menguasai seluruh Asia Tenggara? Ternyata pun juga yang ingin menguasai seluruh Asia Tenggara, yaitu daerah daerah Singhasari atau Singhasari. Dia memiliki sebuah kemampuan seperti ini kemampuannya. Jadi ada yang namanya Cakra Mandala. Cakra Mandala bagaimana cara menyatukan sebuah Nusantara dengan cara apa? Dengan mengagresi. Dengan apa? Dengan adanya sebuah peperangan. Karena raja-raja zaman dahulu, jika ingin menghancurkan sebuah kerajaan, memalukan rajanya, menghancurkan rajanya. Jika raja sudah kalah, maka pun juga prajurit menjadi budak. Jadi budak itu ternyata pun juga bukan di zaman kolonial di Belanda, bahkan bukan di era-era Arab atau China, tapi sudah ada di era-era kerajaan zaman dahulu hidup budak. Jadi siapa yang kalah akan menjadi budak. Itu Mas Janu. Selain itu juga nanti menjadi diambil sebuah upeti, pajaknya juga ya dijadikan budak, menjadi sebuah raja bawahan dari raja-raja yang besar. Lanjut, itu dari Singhasari. Itu di abad 11 masuk lagi. Ternyata pun juga di daerah Gelanggelang mungkin hari ini pun juga ini dekatnya istrinya Mas Zainul ya, di daerah Madiun. Ternyata Madiun ini adalah pusat konsentrasi tentara-tentara dari Doho atau Kediri. Bagaimana caranya ingin menyerang, merebut kembali tahta kerajaan dari Kediri, yaitu dengan menyerang Singhasari. Dan pada waktu penyerangan Singhasari pun juga, mohon maaf, Raja Kertanegara pada waktu prosesi pun juga prosesi untuk penyerangan itu. Uniknya lagi, karena memang berbarengan dengan adanya sebuah tentara Mongol atau Mongolia Tartar yang datang dari Mongolia ingin menyerang Raja Kertanegara pada waktu itu. Berbarengan dengan adanya sebuah suksesi untuk mengalahkan kerajaan Singhasari. Ternyata Jayakatwang pun juga kalah. Dikalahkan oleh siapa? Ternyata dikalahkan menantunya Raja siapa? Kertanegara. Siapa itu? Yaitu Raden Wijaya yang nanti mendirikan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Luar biasa. Jadi abad 12 itu memang terkenal dengan raja-raja dari keturunan dari Sriwijaya, dari Mataram itu saling bunuh-membunuh. Untuk apa? Jadi saling bully, saling bunuh-membunuh, eksekusi, bahkan juga mutilasi, saling agresi, saling boikot, blokade, bahkan juga saling sabotase. Itu sudah sejak dulu. Ya mungkin hari ini ya masih sinkron gitu Mas. Iya. Ya, ini dari segi historical society juga seperti itu kalau saya analisa secara mendalam seperti itu. Pasti ada saling sinkronisasi antara dulu. Mungkin abadnya yang berbeda, ya, begitu betul. ya. Eranya berbeda. Eranya yang berbeda. Oke, lanjut. Oke, Mas Yanul. Setelah abad 12, jadi kerajaan Majapahit ini memang Maja itu pohon. Pohon yang bentuknya mungkin kenapa kok dinamakan kerajaan Majapahit? Apa letaknya di Mojokerto? Oke, saya jawab Mas Yanul. Jadi memang awal pertama Babat Raden Wijaya itu memang dikejar-kejar oleh Raja Jayakatwang. Ya, dikejar-kejar Raja Jayakatwang dari Kediri. Itu pun juga menuju ke daerah hutan terik atau mungkin dari Tarik, hutan terik itu ya. Sidoarjo itu terik. Oh dulu hutan terik. Itu hutan terik atau Tarik.
masuk Mas itu. Ini. Oke, Iya. lanjut ya. Oke, Mas Ainul. Bentar. Masuk Mas. Dikit. Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Intonasinya kita coba dikeraskan sedikit aja Mas Ainul ya. Iya. Oke. Jadi hutan terik atau tarik hari Iya. ini itu adalah salah satu pada waktu pun juga pasukan Majapahit. Ternyata pada waktu pun juga Raden Wijaya ini pun juga mengajak Arya Wiraraja, yaitu salah satu petinggi di daerah Sugenep, Madura. Itu juga termasuk petinggi dari Singosari yang diasingkan ke Madura. Jadi yang membabat hutan terik itu orang-orang Madura. Orang-orang Madura. Waduh. Orang-orang Madura. Ini saya jelaskan, orang Madura. Orang Madura dicampur dengan orang-orang dari Tumapel, dari Singosari, dan dicampur dengan orang-orang yang dari Doho, dari Kediri. Pasukan-pasukan Jaya Katuang yang sudah kalah itu ikut bantu untuk membantu mendirikan sebuah kerajaan Majapahit. Jadi ada tiga suku di sini. Ada Jawa dan juga Madura. Dari Daha, Kediri, dan juga dari Singosari, dari Madura. Yang dicampur jadi satu. Dan nanti pun juga untuk menghancurkan pasukan Tartar Mongolia tadi. Pasukan yang Mongolia yang menyerang tadi. Menyerang Singosari. Iya, Singosari. Betul. Nah, ini menarik. Jadi strategi Raden Wijaya pada waktu itu luar biasa. Jadi dengan adanya pun juga awalnya memang pada waktu itu pun juga memang disuruh untuk bermukim di hutan terik. Ternyata pun juga di Kediri dihancurkan, bahkan juga di teriknya juga dihancurkan. Banyak beberapa tentara-tentara Mongolia yang sudah lari ke daerah Mongolia, balik ke China, ke Tiongkok hari ini. Oleh sebab itu pun juga Majapahit sudah beri di abad 12. Lanjut ya. Nah, setelah itu pun juga setelah adanya sebuah Raden Wijaya, ada masa-masa di mana pun juga masa-masa gemilang. Ini yang langsung nyambung di Porong. Ini nyambung. Ini sudah abad ke-12. Ya, abad ke-12, 1200-an. 1200. Oleh sebab itulah yang paling unik Mas Zainul, ya, paling unik di sini ada sebuah raja mungkin Mas Zainul pernah kenal, yaitu dengan sebutan Amuktipalapa. Berarti yang menggaungkan adalah Gajah Mada. Dan salah satu sebuah putri yaitu siapa? Tribuana Tunggadewi. Itu yang paling utama di situ. Nanti pun juga setelah itu pun juga ternyata Tribuana Tunggadewi itu ibunya dari Raja Hayam Wuruk. Dan diteruskan lagi nanti pada zaman Hayam Wuruk. Nah, kapan pada waktu pun juga prosesi untuk melihat sebuah kejayaan itu, terutama kejayaan semua di abad 14, berarti abad di zamannya Hayam Wuruk. Dan di zaman Hayam Wuruk lah ini kita mulai nyambung dengan adanya sebuah sejarah Porong hari ini. Di sejarah Porong hari ini. Tapi yang paling terpenting sebelum adanya Raja Hayam Wuruk untuk membangun sebuah irigasi, sosial, seni, budaya, agama dan lain-lain. Tapi juga ada raja pada waktu itu adalah Raja Erlangga. Raja Erlangga ini, iya, kerajaannya di tepatnya di daerah Jolotundo. Itu adalah pertama kali proyek. Nah, ini saya sebut ada sebuah prasasti, disebutkan prasasti Kamalakian, terutama di daerah Krian hari ini. Itu menyebutkan, wahai masyarakat, buatlah sebuah tanggul untuk membendung sebuah air yang ke arah timur. Jikalau kita analisa hari ini, kalau mungkin Mas Jainul Krempung, saya tanggulangin, saya sering lewat Sungai Porong, Delta Brantas, yaitu sungainya. Yaitu sungainya. Itu proyek besar mega proyeknya dari Raja Erlangga. Raja Erlangga. Yang diteruskan nanti sama Hayam Wuruk. Nyambung, sangat sinkron. Jadi Hayam Wuruk pun juga kalau kita melihat, kita pernah bermain ke daerah Mojokerto Trawulan. Mungkin Mas Jainul juga pernah melihat ada kolam segaran depan ya, terbuat dari terakota, itu banyak, lihat. Itu pun juga. Jadi pada waktu itu juga saya melihat sebuah kitab Pararaton. Jadi masyarakat Majapahit itu memang terkenal dengan agraria. Berarti suka bercocok tanam. Bercocok tanam apa? Padi. Bercocok tanam padi. Oleh sebab itu juga membangun sebuah proyek besar-besar di zaman Hayam Wuruk dengan apa? Dengan membangun sebuah irigasi, memperbaiki sungai-sungai yang rusak, membuat sebuah topeng-topeng panji, dan juga seni-seni wayang, atau mungkin kitab-kitab Sutasoma atau Pararaton negara Katagama, itu semuanya diubah serta semuanya maju di zaman era Hayam Wuruk. Bahkan ya mohon maaf Mas Zainul, Mas Zainul juga orang Krempung ya. Jadi saya tahu juga banyak candi-candi di situ, Candi Wangkal. Baru tahu kalau ada Candi Wangkal. Ada Candi Wangkal, betul itu. Candi Wangkal itu juga termasuk. Itu adalah proyeknya Hayam Wuruk. Kalau saya sebutkan hari ini Candi Wangkal, Candi Pamotan 1, Pamotan 2, Pamotan itu diletaknya mungkin hari ini dekatnya Candi Pari. Oh, dekat Candi Pari. Jadi ada Pamotan, ada Candi Pamotan 2, ada Candi Duwur, ada Candi Pari,
Pak juga ada Candi Sumur, ada Candi Tawang Alun di Sedati, ada Candi Watu Tulis, ada Candi situs ini ya daerah Candi Terung. Pak juga ada situs Kedung Keras yang hari ini ditemukan baru di Tulangan. Ini banyak candi. Dan itu semuanya proyeknya yang buruk. Bukan Airlangga. Bukan Erlangga. Erlangga itu mungkin hari ini yang paling terkenal ya Sumber Tetek sama Jolotundo. Oh. Jadi seperti itu Mas Eno. Jadi apa Sambil-sambil namanya? Iya. Jadi apa namanya di Sidoarjo itu yang sekarang jadi Sidoarjo dulu berdiri banyak-banyak candi ini sebagai basisnya Hayam Wuruk itu tadi ya. Betul. Sebenarnya ketumbangnya ini gimana sih? Kerajaan apa tadi? Jenggala atau kerajaan? Iya. Kerajaan Jenggala ya. Jenggala. Ini di bawah naungan kerajaan sendiri atau di bawah naungan kerajaan Mojopahit, di bawah naungan kerajaan apa? Apa memang kerajaan sendiri ini? Kerajaan Jenggala ini? Kalau Janggala dan juga Daha itu masih bawahnya Mataram kuno. Oh, Mataram Hindu kuno Buddha. ya, Hindu Buddha. Kalau Majapahit Singosari itu raja-rajanya juga masih nyambung dengan adanya Janggala dan juga Do. Tapi mendirikan kerajaan sendiri Singosari sama Majapahit. Oh, jadi Jenggala ini masih Masih nyambung. Jadi ya? raja-rajanya masih nyambung mulai Mataram kuno sampai Sriwijaya. Masih nyambung. Baik. Dari kekuasaan Janggala ini dari mana saja sih sebenarnya? Luas wilayahnya gitu dari kerajaan Jenggala ini. Janggala ini kalau kita lihat Janggala atau Jonggolo ya. Kalau perluasan wilayahnya Jawa Timur. Seluruh Jawa Timur. Kerajaan Jenggala ini Jawa Timur. Jawa Timur. Kenapa saya sebut dengan Jawa Timur? Karena pada itu pun juga ada yang namanya pelabuhan Ujung Galuh atau Ujung Galuh. Itu letaknya di mana? Ada versi yang lain letaknya di Wonokromo. Iya. Dekatnya Kalimas, dekatnya Selat Madura. Ada versi yang lain letaknya di daerah Delta Berantas Sungai Porong. Ya mungkin hari ini juga banyak berbagai macam situs. Situs Cungkrang dari Busindo. Ada di situ juga ya? ada sebuah situs mungkin Raos Pecinan itu juga ada. Itu juga sebagai pelabuhan juga. Bahkan ya mohon maaf kalau saya buka dengan Pamotan. Ya memang betul ada raja namanya Bre Pamotan. Iya. Tapi Pamotan sendiri juga sebagai pelabuhan. Karena pada waktu pada waktu prajurit ingin mengangkat padi di wilayah Candipari, itu singgahnya di daerah Pamotan. Pamotan juga termasuk pelabuhan menuju Sungai Porong sampai menuju ke Mojokerto Mojopahit. Lewatnya di Sungai Berantas. Memakai apa? Ya perahu cadi, sekoci, perahu-perahu kecil. Lengsernya itu kerajaan Janggala. Oke. Lengsernya itu. Untuk lengsernya kerajaan Janggala dan juga Daha. Kalau Daha masih belum lengser, Mas Ainul. Tetap lanjut. Nanti disambung dengan Singosari. Tapi kalau untuk Janggala sendiri runtuhnya karena apa? Karena ada sebuah perang saudara. Kebanyakan raja-raja kerajaan yang besar itu bukan sebuah perang atau pengaruh dari luar, kebanyakan adalah dari dalam sendiri. Biasanya pun juga ya mohon maaf kalau saya buka ya mungkin perebutan sebagai raja, sebagai putra mahkota, kebanyakan seperti itu. Runtuhnya dari internal sendiri ya. Kalau mungkin sekarang runtuhnya ya rebutan warisan gitu ya. Cocoknya seperti itu maksudnya. Itu lebih uniknya di situ. Lanjut lagi. Iya, lanjut lagi. Dan yang paling unik setelah adanya sebuah Raja Hayam Wuruk tadi, kalau saya sebutkan tadi seperti situs Cungkrang, ada juga Raos Pecinan, ada Candi Pamotan, bahkan juga ada sebuah situs Jurang Pelen. Ini semua adalah Jurang Pelen di Pandaan itu. Iya, betul. Itu juga prasasti. Itu juga menunjukkan semuanya padahal di Hayam Wuruk memang. Pernah kakak di situ loh dulu. Oh gitu Mas Arul. Iya. Luar biasa. Terutama sulit air ya kalau pas nggak musim hujan di sana itu sulit. Itu ada nggak keterkaitan zaman dulu secara zaman dulu sampai sekarang di Jurang Pelen itu? Iya. Kalau nggak hujan, nggak musim hujan, pemanas itu nggak ada air. Nggak ada air sama sekali Mas Arul. Nggak ada air. Jadi dibuatkan kayak tandon gitu kan, tandon besar itu pun kayak waduk gitu ya? Iya kayak waduk gitu kan. Nah itu apakah ini ada sejarahnya zaman dulu itu ada keterkaitannya nggak kira-kira Mas? Kalau untuk keterkaitannya, biasanya kalau didirikan sebuah prasasti atau mungkin sebuah tugu batu yang bertuliskan huruf Pallawa, biasanya ada sebuah peristiwa Mas. Jadi peristiwa penting mungkin dari sebuah para Brahmana atau para kerajaan, biasanya daerah-daerah perdikan.
Perdikat itu biasanya daerah-daerah bebas pajak. Jadi biasanya kalau daerah-daerah bebas pajak biasa dijadikan sebuah candi, terkadang juga prasasti. Jadi menunjukkan tidak usah setor pajak ke kerajaan Majapahit. Mungkin dengan adanya sebuah desa yang makmur, setor padi dan lain-lain, itu juga kadang-kadang juga tidak ada pajak. Mungkin di kerajaan-kerajaan kecil yang lain itu ada pajak. Biasanya ada prasasti aja, ada candi, biasanya tidak usah ada pajak. Seperti Candi Sumur sama Candi Pamotan. Candi Sumur sama Candi Pari. Jadi nggak ada pajak. Malah Majapahit pada waktu itu juga Raja Hayam Wuruk berterima kasih banyak terhadap salah satu tokoh ya, mungkin tokohnya hari ini adalah Joko Delek atau Joko Pandelegan yang memberikan sebuah hasil padi yang diserahkan kepada Majapahit, dan Majapahit pada waktu itu juga posisinya paceklik, dan uniknya di situ. Gitu ya. Lanjut. Kita masuk di mana lagi kira-kira? Islam atau ke China? Iya, kita masuk ke kerajaan Islam. Oke. Siap Mas Jani. Jadi kerajaan Islam yang mulai masuk itu kira-kira harus sejarahnya gimana? Mulai masuk tahun berapa? Kemudian mengalahkan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha itu tadi. Betul. Dimulai dari mana dulu? Oke, Mas Janul ya. Saya buka ya. Ke kerajaan Malaka atau Malay ya. Mungkin hari ini Malaysia dan Perlak ya. Itu awalnya dari situ dah. Ini adalah memang salah satu kerajaan yang dimanapun juga setelah runtuhnya kerajaan Sriwijaya di abad ke-10. Jadi raja-raja banyak yang melarikan diri di daerah Malay atau Malaka, Malaysia. Mereka di sana hidup dengan kampung perompak. Kampung perompak. Lebih tepatnya adalah kampung-kampung yang suka menjara, menjadi bandit di lautan. Jadi yang disebut Malaka hari ini adalah semuanya pada waktu itu masih belum mengenal Islam. Tapi sejak adanya Islam yang datang di Selat Malaka, hari ini Selat Malaka mungkin bukan hanya di abad 14, mungkin datangnya di abad ke-13. Jadi oleh sebab itulah juga di abad 13 itu posisinya pun juga mendengar sebuah kerajaan yang besar, yaitu kerajaan Malaka. Dan juga kerajaan Perak, disusun dengan kerajaan Perak. Dan nanti muncul kerajaan-kerajaan Islam yang baru muncul seperti Aceh, Samudra Pasai, Goa Talu, Ternate Tidore, Demak, Pajang, Mataram Islam. Dan berbagai macam peran-peran Wali Songo, Cirebon, Banten. Itu kerajaan Islam. Kerajaan Islam semuanya. Jadi saya berpikir kalau sosial Islam datangnya kapan? Setelah pasca kekalahan kerajaan Majapahit yang diserang oleh Demak Bintoro. Oke. Kenapa disebut Demak? Demak itu rawa-rawa. Bintoro itu apa? Bintoro itu adalah kalau kita melihat pun juga adalah hutan. Jadi ada rawa, ada hutan. Dirikanlah sebuah kerajaan Demak. Makanya pun juga pada itu pun juga ada Pati Unus dan juga Raden Patah. Ini pun juga yang menyerang. Nah, ya. Ini mulai sinkron ya. Yang menyerang Majapahit di abad ke-14. Dan ketepatan raja terakhir pada itu adalah Raja Brawijaya V. Siapa dia? Dia adalah salah satu rajanya yang sudah memeluk Islam. Dan Pati Unus dan juga tadi pun juga kalau saya lihat pun juga keturunan dari kerajaan Demak itu rata dari Majapahit. Semuanya keturunannya dari Majapahit dan mendirikan kerajaan Islam. Dan Majapahit akhir-akhir di abad 14 itu sudah memeluk Islam, bukan Hindu lagi. Nah, bagaimana dengan adanya kerajaan Majapahit yang memeluk Hindu? Beliau lari ke daerah Tengger, yang mungkin hari ini adalah di daerah Tengger, suku Tengger, Probolinggo. Dan lari di daerah Mangli, Bali. Ada yang ke Bali, ada yang lari ke Lombok. Jadi berarti serpian-serpian dari kerajaan Majapahit yang non Islam, ya, betul. Yang dari kerajaan ini lari ke timur semuanya. Lari ke timur semua. Dan di Belambangan, Banyuwangi. Belambangan, Banyuwangi. Oke, baik. Nyambung ya, sudah sinkron Mas Anil. Sinkron dengan kondisi saat ini memang. Ya, betul ya, sinkron ya. Ya. Jadi sebab itulah pun juga mungkin yang Mojokerto hari ini atau Mojopahit hari ini disebut dengan Jipang. Mungkin dulu disebut dengan Jipang. Kenapa apa itu Jipang? Jipang itu memang sebutan lama dari orang-orang Tiongkok, orang-orang Tionghoa. Yang mungkin yang datang di abad 14 sama 15 di zamannya dinasti Yuan sama dinasti Ming. Laksamana Chengho atau Laksamana Chenghe. Nah, itu juga pernah bermain ke Mojokerto. Makanya juga banyak ditemui wawang kepeng yang berlubang kotak, itu juga buaya ditemukan di Museum Trawulan. Dan masih nyambung. Bahkan juga banyak ditemukan oleh beberapa keramik gerabah-gerabah dari China, terutama di daerah Rolak Songo. Itu juga masih banyak serpihan. Itu dari Ceng. Bukan hanya itu saja, pun juga nyambung ke daerah Aceh, ke daerah Sumatera, ke Semarang, bahkan sampai menuju ke daerah Tuban, bahkan juga Gresik ya, bahkan sampai ke Surabaya, sampai menuju ke Sidokare, sampai Malang.
Surabaya, Surabaya dan Berarti termasuk kerajaan Jenggala ini dulu juga diserang? Enggak. kalau Jenggala sendiri itu memang perang saudara. Jadi perang saudara dengan Doho. Iya, Jadi tadi itu putri dengan putri. Jadi sama-sama Pak. Anaknya Raja Erlangga perang. Dua kerajaan ini perang. Terus Setelah itu muncul Singosari. setelah itu Muncul sudah nggak ada ya? Sudah nggak ada. Muncul Sudah nggak ada. Singosari. Oke, baik. Jadi yang Singosari yang diserang oleh Yang menang tadi nyerang lagi. ke Singosari. Lebih besar lagi tuh. Lebih besar. Kekuatannya lagi. lebih besar lagi. Akhirnya jadi Islam semua gitu ya kebanyakan. Yang terakhir itu memang kalau bisa lihat di Majapahit, Raja Brawijaya V, atau mungkin tadi di Belanda ada sebut yang terakhir Brewirabumi, karena dibantai, dibunuh, kepalanya dipenggal, dibawa ke daerah Mojopahit di wilayah barat. Dan di sini adalah Raja Brawijaya V atau Prabu Brawijaya V. Itu sudah memeluk Islam. Nah, dari Islam inilah nanti juga ada berbagai macam pengaruh-pengaruh yang lain. Nah, nanti juga sudah mulai masuk pengaruh-pengaruh dari China. Ya itu gimana itu kok bisa China menjadi instrumen penting dalam sejarah di Indonesia ini, sebenarnya gimana itu masuknya itu awalnya? Ini Chinese yang masuk di Indonesia ini Chinese Islam Muslim atau pakai misionaris lainnya? Oke, Mas Yanul ya. Kebetulan kajian S3 saya ini mengaji tentang Tionghoa. Iya. Jadi insya Allah mungkin saya sedikit memberi pemahaman mengenai Tionghoa. Jadi kalau saya lihat Tionghoa itu adalah sebuah etnis atau etnik atau mungkin warga negara asing yang masuk ke Nusantara yang sudah menetap lama, disebut dengan etnis Tionghoa, etnis Arab, etnis India, etnis Belanda. Ada Belanda peranakan, ada Tionghoa peranakan, ada Arab peranakan, ada India peranakan. Kenapa disebut dengan peranakan? Peranakan berarti sudah memeluk Islam. Tapi kalau misalnya kita bilang Tionghoa saja yang original, yang ori, berarti dia masih memeluk agama Tionghoa. Mungkin kepercayaan mungkin Konfusius ya, artinya pun juga lebih tepatnya mempercayai para filsuf-filsuf terutama di daerah Tiongkok. Tiongkok salah satu kabupaten di wilayah China. Jadi yang etnisnya di Indonesia disebut dengan Tionghoa. Oke, lanjut. Dan yang paling unik ini kalau saya bahas Tionghoa agak panjang Mas Yanul. Nanti nyambung sinkron dengan porong nyambung. Akhir-akhir nanti kita bahas porong. Yang paling unik lagi kalau saya lihat, jadi orang-orang China Awalnya awal masuk. Terutama di zaman dinasti Han, ya. Itu di abad kedua. Abad kedua sebelum Masehi. Awalnya datang ini bukan ekspansif ya, perluasan wilayah dan agresi. Bukan agresi. Bukan agresi, tetapi mereka melakukan sebuah perdagangan. Ada dua jalur. Memakai Selat Malaka, jalur laut. Yang kedua memakai jalur sutra. Karena juga diperjualkan pada waktu itu juga sutra dari China atau dari Tiongkok, dan juga ada emas, ada perak, dan mungkin manik-manik, ornamentik, perhiasan, mungkin keramik, gerabah, banyak terakota dan lain-lain juga masih banyak. Ini yang diperdagangkan oleh kaum Tionghoa. Kaum orang Tionghoa. Dan pada waktu di abad kedua masih beragama apa? Bukan agama Islam. Masih mungkin memeluk Hindu juga bisa. Buddhis kebanyakan Buddhis dan juga Sintoisme. Tionghoa agama itu malah mendominasi Buddhis ya? Buddhis. Kalau Hindu malah jarang, Mas Ainul. Kebanyakan juga bukan Buddha. Kristen. Pertama Buddha Mahayana. Buddha yang bersifat pun juga memakai kendaraan yang besar ya. Bukan Kristiani ya? Kalau mungkin hari ini yang masuk Indonesia ada yang Kristiani. Jadi teman-teman Tionghoa juga, mahasiswa juga banyak yang Tionghoa, tapi yang Kristiani juga ada. Nanti ada yang peranakan Islam juga ada. Jadi pengaruhnya ada dua nanti. Lanjut. Iya, lanjut. Oke. Jadi yang paling unik lagi, kalau kita melihat masalah China atau Chinese ya. Ya. Jadi di abad kedua itu memang yang masuk adalah bukan orang-orang Islam tapi Buddhis. Tapi di abad 14 sama abad 15 di dinasti Yuan sama dinasti Ming ini baru memulai mereka membawa sebuah jalur diplomasi, memakai sebuah perahu-perahu besar, armada-armada besar, membawa pasukan-pasukan besar, membawa pejabat-pejabat petinggi-petinggi besar ditayang ke Tiongkok untuk datang ke Indonesia, bukan hanya berdagang. Ya abad kedua memang berdagang, tapi di abad 14-15 ini sudah jalur diplomasi. Jadi hubungan bilateral antara Nusantara dengan Tiongkok. Siapa yang memimpin? Laksamana Cheng He. Laksamana Cheng Hu yang sudah beragama Islam.
pada saat itu statusnya beliaunya sudah Islam. Sudah beragama Islam. Ya. Oleh sebab itu juga pernah mampir di Aceh, pernah mampir di Malayu atau Semarang Sumatera hari ini, pernah mampir di Semarang. Semarang itu adalah memang asam arang. Banyak pohon asam yang arang-arang. Oh gitu ya. Mana di Semarang? Iya. Ya gitu Mas ya. Jadi asam arang itu adalah ada pohon asam yang arang-arang. Mana di Semarang? Jadi bukan hanya Semarang saja, di wilayah Tuban ya, di wilayah Gresik atau Giri Kedaton, bahkan sampai ke Suraing Baia, Surabaya. Kenapa disebut Surabaya? Sura itu ikan, hiu. Baia itu boyo, buaya. Itu mungkin analogi yang salah kalau saya. Sura ing Baia. Sura itu wani. Baia, wani marang bahaya. Wani ambek bahaya. Berani menantang bahaya, itu Surabaya. Oh, itu Surabaya. Suraing Baia. Dan itu dari simbol-simbol di era koloni Hindia Belanda, Suraing Baia. Berarti apa artinya apa? Makanya, berani melawan bahaya. Kalau kita sinkronkan dengan bonek hari ini, sinkron. Sinkron sekali ya. Sinkron. Wani gitu Wani, ya. gitu. Oke. Sinkron. Ya, masuk. Sinkron. Masuk akal. Surabaya. Sinkron sekali. Dari Surabaya. Ini saya buka ya. Ya. Ini saya melihat salah satu prasasti Kamal juga yang menyebutkan pedagang-pedagang Islam itu masuk dari wilayah Surabaya, Suraing Baia, melalui sebuah kanal-kanal kecil untuk menuju Kalimas, untuk menuju ke wilayah Sungai Delta Berantas Porong. Ya makanya jangan heran kalau Mas Jalimun juga pernah ke Sedati, ada Dewi Sekar Dadu. Iya. Salah satu putri sampai yang sekarang ada petilasannya ya? Ada. Sampai sekarang juga ada. Itu juga nyambung sinkron dengan adanya sebuah kerajaan Belambangan yang ada di daerah Banyuwangi. Jelas itu. Siapa yang mempersuami? Karena pada itu pun juga Putri Belambangan ini pun juga mempunyai sebuah penyakit cacar ya. Habis memetik sebuah bunga tapi di rawa-rawa, tapi terkena kutukan. Yang menyembuhkan adalah siapa? Maulana Ishak. Siapa? Yaitu bapaknya Sunan Giri. Bapaknya Sunan Giri atau Giri Kedaton hari ini. Oke. Bahkan pun juga ya, mohon maaf kalau saya buka pun juga Raja Gajah Mada kewalahan melawan Sunan Giri. Karena pun juga ajarannya sudah tinggi ya, syariat marifat, thariqah, hakikat sudah luar biasa. Mungkin setika dengan walinya Allah. Lanjut. Dari arah situs Kalimas menuju ke di situ kalau selatan ada kalau di Selat Madura di wilayah timur, kalau di wilayah selatan ada Laut Pasuruan dan menuju ke Majapahit memakai skoci kecil. Berarti apa? Menuju ke Majapahit Mojokerto pasti akan melewati Porong. Apa itu Porong? Porong itu Gendoporong. Gendoporong itu iya. Ini istilah dari mana ya? Menarik, ini sudah mulai masuk ke Porong. Iya. Sudah masuk ke Porong. Nanti merambah ke koloni Hindia Belanda sampai yang ke hari ini. Iya. Kok iso jebos Porong ini gimana ini? Gendoporong. Itu jadi, makanan atau gimana? Oke, Mas Ainul ya, luar biasa pertanyaan hari ini. Jadi dari sini kita melihat agak santai ya, kita membahas ini sudah masuk wilayah Porong. Jadi Islam eranya sudah ada. Jadi Mataram atau Sultan Agung itu menaklukkan Surabaya, menaklukkan Sidokari di abad 17. Jadi Sultan Agung dari Mataram Islam menaklukkan Surabaya sama Sidokari abad 17. Berarti 1700. Surabaya ditaklukkan. Surabaya ditaklukkan Mataram. Oke. Pak nanti juga bisa nyambung sampai Pasuruan, sampai Belambangan, Lamajang, Lumajang dan lain-lain. Nah, yang paling uniknya lagi, ada salah satu kelenteng yang mana salah satu kelenteng di wilayah Sidoarjo, lebih tepatnya hari di Jalan Tua, di daerah Pecinan, di daerah Jalan Gajah Mada, di Masjid Lama Al Abror hari ini. Di belakangnya itu di daerah kelenteng, Pasar Ikan Lama. Ya. Itu juga ada kelenteng. Juga ada kelenteng di situ. Saya buka. Pedagang-pedagang Cina, pedagang-pedagang Tiongkok, itu rata-rata setelah berniaga, setelah berdagang, itu mampir di kelenteng tersebut. Dan itu dibangun di abad 18. Berarti 1800 setelah penaklukan dari Mataram Islam. Setelah penaklukan dari Surabaya dan juga Sidokari ya. Baik. Mulai masuk kolonial Hindu Belanda itu Hindia Belanda. Oh, India ya. Oh iya, Hindia Belanda. Itu gimana Mas? Masuk di daerah Nusantara itu. Oke, Mas Ainul, luar biasa ini mungkin pembahasan akhir ya. Jadi agak santai saja. Oke, baik.
Jadi kalau kita melihat memang kenapa orang-orang Eropa termasuk Spanyol, Inggris dan juga Belanda itu pun juga masuk ke wilayah Nusantara. Memang ada salah satu faktor. Faktornya adalah dari Turki Utsmani, dari Ottoman. Jadi prosesnya pun juga penyerangan di wilayah Konstantinopel dan Raja Konstantin itu luar biasa, dan membuka Hagia Sophia dan mungkin Andalusia atau Spanyol hari ini mungkin Islam sudah bermukim hampir 800 abad, 800 tahun. Oleh sebab itu pun juga akses dari perniagaan, dari ekonomi, dari sosial, keagamaan semuanya terboikot, terblokade. Makanya juga banyak berbagai macam inspirasi atau inspiring untuk apa? Untuk keluar dari Eropa untuk menuju sebuah tanah atau sebuah pulau yang dimana pun juga banyak dipenuhi rempah-rempah. Pada waktu itu juga pelayaran pertama dimulai itu pun juga sampai menuju benua Amerika. Ternyata pun juga Amerika di situ juga rempah-rempah yang dibutuhkan tidak ada karena kebanyakan suku Indian. Makanya juga nanti ada sebuah nama Amerika atau USA hari ini dan juga dikasih sebuah lambang Liberty, itu juga hadiah dari Perancis. Lanjut lagi menuju ke wilayah Afrika, ternyata pun juga rempah-rempah yang dibutuhkan juga tidak ada. Lanjut lagi menuju India, ternyata pun juga yang dibutuhkan masih belum ada. Ternyata sampai menuju ke daerah Maluku, mungkin hari ini adalah Maluku. Jadi Maluku di abad 16 atau 1600, jadi Portugis dan juga Spanyol ini juga datang. Disusul lagi dengan adanya sebuah Belanda di abad 17, 1700 yang mengusir orang-orang Portugis dan juga Spanyol menuju ke benua-benua yang lain, mungkin menuju ke Australia atau mungkin benua-benua pulau-pulau kecil yang lainnya. Jadi oleh sebab itulah pun juga jadi persebaran Belanda ini begitu luas, ekspansinya begitu luas. Oleh sebab itu kalau kita melihat kapan datangnya Belanda ini masuk ke wilayah Jawa. Jadi kalau kita melihat berpacu pada Sultan Agung dari Mataram Islam pada waktu prosesi penyerangan di daerah Batavia atau Republik Batavia. Itu adalah di abad 16 sama 17. 1600 sampai 1700. Makanya juga Jakarta ini berganti-ganti nama, Mas ya. Jadi berawal dari Tarumanagara, adanya juga Sunda, Sunda Kalapa. Kenapa ada Kalapa? Karena banyak ditumbuhi pohon-pohon kelapa. Dan uniknya lagi pun juga nanti masuk di namanya bernama Batavia. Setelah penyerangan kerajaan Demak sama Cirebon dan juga dibantu dengan Banten, Cirebon dibantu dengan Demak dan juga Mataram Islam menyerang Batavia, diganti dengan nama Jayakarta. Jayakarta, Kerto itu adalah kemenangan, kemakmuran. Ngayyo Karto Hadiningrat, Pakualaman Surakarta. Dari Kerto itu kemenangan, jadi kejayaan yang sifatnya juga ada kejayaan dan juga kemakmuran. Jadi sebuah kota yang makmur, Jayakarta. Setelah itu pun juga dikuasai Batavia lagi. Berganti nama dengan Jakarta hari ini. Itu dari segi itu. Dan masuk lagi ke wilayah Surabaya dan juga Suraingbaia, Sidokare dan juga Malang. Ini masuknya adalah nanti masuk ke di wilayah Porong. Surabaya pada waktu dibagi dua. Ada Surabaya Barat, ada Surabaya Selatan. Surabaya Barat itu berbatasan sampai mungkin hari ini adalah Aloha. Itu barat, bukan selatan ya? Itu barat. Kalau selatannya mulai Aloha sampai ke wilayah perbatasan Pasuruan dan juga Malang dengan dibatasi dengan jembatan itu. Makanya juga disebut dengan adanya Surabaya Barat dan Surabaya Selatan. Baik. Dan pada waktu itu juga Sidokare sama Surabaya sebenarnya bersatu. Tapi pada waktu di era kolonial Hindia Belanda itu dibagi dua. Jadi ada Suraingbaia, Surabaya, sama Sidokare. Jadi pemerintahan pertama yang dipimpin oleh Cokronegoro I ya di Sidokare. Sidokare itu. Ya, mungkin dari pemakamannya ada di wilayah belakangnya alun-alun yang baru hari ini. Itu Cokronegoro I. Dan paling uniknya lagi dari Sidokare ini memang kalau kita melihat memang termasuk kota tua. Sangat tua. Kenapa di situ juga ada kaum yang beriman. Jadi banyak ulama-ulama. Di mana Kauman letaknya? Letaknya Kauman di belakangnya Masjid Al-Abror. Di Matahari Lama hari ini. Itu kan Kauman. Kauman. Coba kita cek arsitektur masjid di wilayah Al-Abror. Itu juga bergaya-gaya apa? Mataram Islam, Mas Eno. Dan ini juga saya pernah bertanya. Ini nggak saya sebutkan namanya. Dan di situ ada pusat perdagangan. Kita hidden. Alun-alun juga ada, masjid juga ada, pasar juga ada, pusat administrasi pemerintahan juga ada.
Iya. Lanjut lagi. Ada yang satu desa yang namanya Kedung Cangkring. Kedung itu adalah sebuah tempat atau mungkin waduk yang begitu luas. Cangkring itu pohon cangkring. Ada pohon Kedung cangkring. Cangkring itu Kedung Cangkring itu masuk di Jabon. Di Jabon itu juga pohon Jabon. Ada pejarakan juga. Kita ambil dari pohon jarak, pejarakan. Dan uniknya lagi kalau kita melihat pun juga, saya pun juga pernah bertanya pada waktu saya membuat sebuah mungkin buku ini Mas Henry ya. Iya. Ini saya hampir 5 bulan melakukan sebuah riset ya mengenai sejarah Porong. Baik. Jadi pada waktu saya lihat pun juga Kedung Cangkring ini memang banyak para ulama-ulama dari Mataram Islam yang sudah pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Jadi kampung batik pertama bukan Jetis. Kampung batik Pertama bukan Jetis. Orang-orang Jetis itu orang Kedung Cangkring. Oh, migrasi. Jadi masyarakat urban. Iya. Jadi kalau kita melihat pun juga orang yang kampung batik di wilayah Kedung Cangkring itu pindah ke Jetis dan sekarang pun juga di wilayah Kauman itu. Iya. Ya banyak betul kalau kita kesinkronkan ya banyak ulama semua yang pindah, ulama bersama batik sama dengan tokoh kita Gajah Mada Dahlan. Dia juga berdakwah menyebarkan agama Islam, Islamisasi plus sama bisnis batik atau butik. Nyambung ya Mas Heru? Nyambung. Kembali kepada kolonial Hindia Belanda. Ya. Jadi ternyata pun juga koloni Hindia Belanda ini kalau kita melihat di abad 17, jadi era-era berjayanya koloni Hindia Belanda itu adalah abad 18 sampai abad 19. Dan kita lihat pun juga kerajaan Belanda ini ada VOC. Pertama itu VOC. VOC itu adalah Verenigde Koninkrijk, jadi kongsi-kongsi dagang. Dan berkuasanya kalau mungkin kita melihat 350 abad, enggak. Jadi mungkin kalau kita lihat VOC itu mungkin berkuasanya hampir 250-an. Nah, 150 lebihnya itu adalah kerajaan Hindia Belanda. Jadi sudah diambil alih. Kenapa? Karena VOC pada waktu itu juga sudah melakukan namanya korupsi, nepotisme dan juga kolusi. Jadi penyakit ini sudah ada gitu. Sejak zaman dahulu. Penyakit korupsi itu sudah ada. Jadi sejak era kolonial itu sudah ada. Makanya juga kalau misalnya masih sinkron dengan hari ini ya, saya juga tidak tahu. Iya. Itu logis kalau saya. Ya gitu Mas ya. Tadi tradisional. Oke lanjut Mas. Oleh sebab itulah pun juga kalau saya lihat ini pada waktu saya mencoba riset di wilayah Porong. Jadi Porong ini banyak peninggalan kolonial Hindia Belanda. Coba kita lihat Mas Yanun. Jadi di situ juga ada sebuah mercusuar yang mungkin hari ini di dekatnya Pusik Sabara Porong. Itu ada angka tahun 1924. Berarti abad 19. Lanjut ya Mas Yanun. Iya. Terus juga banyak berbagai macam pemukiman orang-orang kolonial Hindia Belanda. Mungkin kalau di depannya rumah sakit Pusik Sabara Porong itu kalau kita masuk ke dalam itu banyak pemukiman yang sudah rusak di era kolonial Hindia Belanda. Dan juga yang berdekatan di daerah pesantren, dekatnya hulu hilirnya Sungai Delta Berantas Porong, itu juga banyak rumah-rumah kolonial Hindia Belanda. Sampai sekarang. Dan kompleks-kompleks tersebut kalau saya lihat ini nyambung dengan Mbah Kalam. Jadi Mbah Kalam pada waktu ngisi Jumatan ke wilayah Jutenonga masih ke arah timur ya. Jadi orang-orang Tionghoa, orang-orang peranakan Tionghoa, itu orang-orang Tionghoa itu bilang seperti ini kepada Mbah Kalam. Mbah Kalam, tolong saya doakan dagang saya ini laris. Jadi saya berpikir, jadi akulturasi sudah ada. Yang namanya Islamisasi, yang namanya juga orang-orang Tionghoa itu baik dengan orang Islam. Jadi kalau misalnya pun juga ada tragedi Angke itu sungai, ada sungai Angke yang ada di Batavia, di Pecinan, Glodok di daerah Jakarta atau Batavia pada waktu pembantaian abad 18 itu. Kalau saya berpikir, Angke itu berasal dari bangkai orang Tionghoa dibantai oleh orang VOC. Jadi saya berpikir pun juga kalau misalnya kita melihat orang China atau orang Tionghoa disebut kita sebagai orang luar atau asing, kalau saya pribadi, saya tidak setuju. Jadi mereka datang ke sini seperti Islam, damai, melakukan sebuah perniagaan tanpa adanya sebuah pergolakan. Jadi lanjut. Masuknya Tionghoa di Nusantara ini memang maksudnya melalui perdamaian. Perdagangan. Bukan jadi nggak ada sebuah agresi, penyerangan, gencatan senjata tidak ada, sajam tidak ada. Dan uniknya lagi, yang paling terpenting, kita melihat sebuah kompleks rumah Belanda itu banyak. Jadi di Simpang 3 menuju ke arah SMA Bayangkari Pon itu juga banyak kompleks orang China. Saya tanya, kenapa rumah-rumah Belanda ini kok dimiliki oleh orang-orang Tionghoa? Ternyata pada waktu prosesi Perang Dunia Kedua, pada waktu Jepang melawan Amerika Serikat, atau mungkin pun juga itu juga yang menyebabkan juga orang-orang Belanda kalah di tahun 1942. Oleh sebab itu juga orang Belanda hengkang untuk pergi ke
luar negeri dikembalikan oleh orang Jepang ke negara Belanda, tapi kebanyakan itu juga dibantai di kapal. Dan mungkin kebanyakan orang dikembalikan. Dan rumah-rumah tersebut dibeli oleh orang-orang kaya, pedagang-pedagang kaya orang Tionghoa. Dalam urutan kelas, pada waktu saya melihat sebuah lori, sebuah lokomotif yang terbuat dari mesin uap di daerah Batavia, itu ada tulisannya kolonial Hindia Belanda, Tionghoa, Inlander. Jadi dari sini kita melihat juga stratifikasi sosialnya jelas. Yang pertama orang Belanda, yang kedua orang Tionghoa, yang ketiga adalah Inlander. Jongos siapa? Ya kita, orang Bumi Putra. Ulul. Kita disebut dengan Jongos. Jadi ceritanya seperti itu. Seperti itu. Jadi dari segi kelasnya seperti itu. Kita pribumi sendiri dianggap Jongos. Inlander. Kita itu Jongos. Luar biasa ya. Luar biasa, ini juga sangat diskriminatif kalau saya pribadi. Preminya sampai sekarang loh ya. Oh gitu ya. Iya. Masih sinkron ya Mas? Masih sinkron ya. Oke. Logis berarti ya, nyambung. Ya? Logis. Oke, selanjutnya. Dan oleh sebab itulah pun juga kalau saya lihat kalau melihat kita pun juga banyak berbagai macam peninggalan. Di jembatan Porong itu ada kanan ada kiri. Di sebelah kanan itu dibangun di zaman koloni Hindia Belanda pada tahun berapa? 1825. Ya sebelah kiri adalah bangunan baru di zaman eranya Pak Harto, 98. Jadi oleh sebab itu pun juga itu adalah jembatan pertama kali Porong. Dan paling uniknya lagi kalau misal kita masuk perbatasan antara Porong dan juga menuju ke daerah Kedung Cangkring, itu banyak berbagai macam. Pasti Mas Janul juga pernah ke HK ya, karena HK ini sangat viral gitu ya. Jadi malamnya juga viral, paginya juga viral gitu. Jadi kompleks ya, masyarakatnya juga heterogenesitasnya tinggi gitu, ya. Jadi society ekonomiknya juga sangat sinkron. Gitu. Nah, kalau Mas Janul juga lihat pernah lewat di situ, juga di situ ada SF de Jabon. Berarti apa? Sugar Fabrik de Jabon. Berarti apa? Pabrik gula Jabon. Tapi nggak aktif ya? Kalau hari ini pun juga tidak aktif. Tapi yang aktif juga nanti saya ceritakan. Ada. Dan juga di situ juga kalau pada waktu saya lihat ternyata itu Sudetan. Ternyata pas saya lihat pun juga ada sebuah seling besar ya untuk memompa dari pejarakan wilayah utara sampai pejarakan wilayah selatan. Karena jarak pejarakan itu ada 2. Dan itu berdekatan dengan Kedung Cangkring. Berasal dari kata cangkring. Dan kalau kita melihat pun juga pada waktu itu, jadi di era Belanda, di era Erlangga, itu pun juga sungainya itu memang mengarah ke Kedung Cangkring. Mana di seberang Kalimati. Kenapa di seberang Kalimati? Karena memang diboikot sama Belanda, dihentikan. Langsung sungainya diluruskan. Ada perbaruan irigasi, ada bidangnya yang disebut Brigade Irigasi. Tadi dulu Delta Sungai Berantas itu diluruskan sampai Segoro ke Laut Pasuruan sama Laut Madura Kalimas, sampai seperti itu. Jadi dulu itu memang ini ya, ekspansinya sampai ke irigasi. Oh iya, karena memang pada waktu itu ya, di era liberal itu di koloni Hindia Belanda, jadi banyak yang dibangun irigasi, termasuk pendidikan, bahkan juga lokomotif, bahkan sampai pabrik gula. Pabrik gula mulai berkembang ini pada tahun di abad 18 pertama. Dimulai abad 1805 itu pun juga pabrik gula di wilayah mungkin hari ini adalah di daerah Kebon Agung Malang. 1806 itu di Krebet, di hari ini pun juga di Malang di wilayah agak utara. Dan ada lagi di Kerembong. Yang itu Kerembong. O-nya 2 Kerembong. Nah, sugar fabrik di wilayah Porong itu letaknya di mana? Itu letaknya di daerah Pusik, Sabara, Porong. Dan Brimob hari ini itu sugar pabrik. Itu pabrik gula. Ya? Tahun berapa? 1835. Ada lagi pabrik Tulangan. Ada pabrik gula Watu Tulis. Dulu itu dibangun pusat-pusat pabrik gula. Oleh VOC. VOC. Terus lanjut. VOC ya. Apa namanya? Itu bukan VOC berarti. Kolonial Hindia Belanda. Iya, kolonial. Kolonial Hindia Belanda itu tujuannya untuk apa jadi? Ekspansi ekonomi, agresi ekonomi atau gimana ya? Motif dari Belanda itu untuk mendirikan kalau di Sidoarjo ini sudah masuk Porong ya. Jadi tujuannya apa? Agresi ekonomi ekspansi ekonomi motifnya lah gitu. Oke. Mas Janul, terima kasih banyak ya. Jadi pertanyaan ini, question number 1 ini sangat menarik. Jadi kalau kita melihat Eropa itu sangat butuh dengan Eropa. Ya. Eropa butuh kopi, Eropa butuh teh, Eropa butuh gula. Tanaman gula ini diekspor dari Arab dan juga diekspor dari wilayah India. Dan juga ada berbagai macam versi yang lain itu dari Amerika Selatan, dari Kuba. Dan
dan diberdayakan di Indonesia. Dan ini banyak ditimbulkan, makanya juga banyak timbul pabrik-pabrik gula bal seperti Tulangan, Watu Tulis, di daerah Jombang, di daerah Surakarta juga ada, Yogyakarta juga ada, bahkan dibangunnya lokomotifnya juga. Berawal dari apa? Berawal dari Bogor, habis dari Bogor Semarang ke Batavia. Ujung-ujungnya kemana? Ke Banten, Tanjung Priok. Ujung-ujungnya ke pelabuhan kemana? Langsung ke Eropa. Langsung ke Eropa. Nah, kembali lagi kepada di daerah Surabaya sama Malang. Surabaya pun juga baru dibangun abad 18 juga kereta api mulai dari Surabaya Malang. Ya jelas. Karena kalau saya bercerita dari segi ekonomi, Malang itu sebuah polis perkotaan yang sangat ramai. Sama Batavia 2 atau Jakarta 2. Tetapi di kota Malang, Malang adalah kalau saya melihat pada waktu saya pernah membaca di dalam satu jurnal miliknya dosen UM ya. Itu memang kalau saya lihat di wilayah Malang itu cocoknya untuk wisata. Malang juga mohon maaf, kalau saya lihat di sini ada Kabupaten Malang, ada Malang Kota Raya dan juga Batu Malang. Identik apa Malang? Kota dingin, pegunungan, dekat apa? Arjuna Wuliran, dekat juga Gunung Kelut. Otomatis cocoknya bukan dipakai untuk sugar pabrik, cocoknya untuk apa? Cocoknya untuk wisata. Berarti apa? Surabaya dipakai untuk hard work, untuk kerja kerasnya, wisatanya di Malang. Jelas ini jurnal mengatakan seperti itu. Jadi pun juga timbulnya pabrik gula di wilayah Malang yang mungkin sulit untuk dijangkau, makanya diciptakan sebuah lokomotif untuk mengangkut ke Surabaya. Kemana? Ke daerah Kalimas. Pemerintahan Kalimas terakhir, nanti diangkut dari Perak menuju ke Batavia lagi, ke Semarang lagi. Jadi sampai seperti itu. Dan banyak pada angka-angka tahun, terutama di daerah Kedung Cangkring, Mas Jeno. Saya lihat agak unik. Ini tahunnya pas dengan berdirinya Muhammadiyah. 1912 ada. 1919 juga ada. 1140 juga ada. Jadi saya berpikir panjang sekali kalau kita melihat kolonial Hindia Belanda ini. Jika kita VOC mungkin kekuasaannya sedikit karena memang mereka serakah gitu. Jadi korupsi, jadi beliau pun juga dihentikan oleh kerajaan Belanda dan setelah itu 1 tahun setengahnya kerajaan Belanda yang turun langsung yang memimpin. Makanya disebutkan Hindia Belanda. Hindia Belanda yang dimaksud dengan Indonesia. Indonesia itu bahasa lain Indonesia. Indonesia itu ada berarti termasuk Belanda Timur atau Indonesia Timur. Bahkan juga mohon maaf nama-nama Indonesia itu berasal dari bahasa Belanda Indonesia. Yaitu pada itu pun juga kita melihat pun juga Bung Hatta pernah kuliah di University of Leiden Belanda. Dia mengatakan as I'm Indonesian, I Indonesia gitu. Jadi saya orang Indonesia, saya orang Asia, saya orang Indo. Nah, sekarang kita pakai nama Indonesia. Oke, lanjut Mas Jeno. Oleh sebab itu yang paling unik lagi di sini. Jadi bukan hanya itu saja, ternyata juga peninggalan-peninggalan kerajaan Hindia Belanda ini luar biasa banyak kalau di wilayah Porong ya. Ternyata juga di daerah Porong itu di samping sekolah saya, SMA Bangkari Porong itu ada STUM. Ternyata juga termasuk pabrik pari. Kalau kita sinkronkan dengan sugar pabrik atau pabrik gula tadi, ya sinkron. Karena juga adanya sebuah industri, pasti juga ada sebuah, dan belakangnya juga saya lihat juga banyak pohon tebu juga. Banyak pohon tebu, sampai sekarang juga masih ada pohon tebunya. Jadi sangat sinkron. Jadi tebu ini memang salah satu komoditi yang sangat laku di Eropa. Sangat laku. Kalau kopi sama teh, itu memang kalau lihat hari ini kita di daerah Lawang juga ada kopi. Kopi sama teh itu cocoknya di wilayah Jawa Barat. Makanya juga Mas Jeno pernah mendengar ada namanya Anyer sampai Penarukan. Ada jalan-jalan itu memang dibuat untuk apa? Transportasi. Untuk apa? Untuk menjalankan ekonomi. Mulai apa? Anyer, mulai Bandung, mulai Bogor, sampai menuju ke Lumajang. Itu juga terakhir juga ada pabrik gula. Iya, ada. Ada pabrik gula juga. Jadi saya berpikir agak sinkron. Kalau masalah Belanda. Jadi untuk tadi sudah berbicara tentang sejarah, tentang bagaimana efek ekspansi, betul. Agresif dan lain sebagainya. Nah, sekarang masuk pada hari ini kita berbicara tentang tema kecamatan kontemporer ya. Iya. Yang kekinian. Iya. Ini ya. Kecamatan sudah mulai masuk ke Porong. Nah, tadi temanya sejarah Porong ya, Kecamatan Porong ini bagaimana untuk hari ini sebagai penutup dari podcast pada siang hari ini, Mas Anton, monggo. Jadi untuk closing statement untuk hari ini, Mas Jeno terima kasih banyak karena memang kadang Porong ini sebuah Surabaya Selatan ya, paling pojok sini Surabaya Selatan terkadang juga terdiskriminasi gitu ya. Jadi mungkin
jarang disebut. Saya juga terkadang juga saya bekerja di Porong hampir 8 tahun juga merasa terdiskriminasi. Jadi macam saya suarakan aspirasi dalam sebuah podcast hari ini. Baik. Dan memang kita melihat, saya pernah bertanya, jadi Porong itu bukan kecamatan, Porong itu bukan distrik, jadi kewedanan. Kewedanan itu adalah salah satu tingkatannya di atas kecamatan, tapi di bawah pengaruh kolonial Hindia Belanda, langsung di bawah bupati. Baik. Jadi otoritas atau pemerintahan, regulasi untuk kebijakan agraris atau maritim atau mungkin pemerintahan instansi semuanya apa kata beliau. Jadi sosok petinggi atau mungkin petinggi-petinggi yang dipilih oleh kolonial Hindia Belanda untuk mengatur semua wilayah Porong. Jadi dari sosial, dari ekonomi, dari budaya, dari agama dan itu pun juga berpengaruh hingga hari ini. Dan ini sangat sinkron, sangat kontemporer memang, betul. Itu mungkin sekelumit dari saya, Pak Zainul. Mungkin ada lagi tambahan sedikit lagi, boleh? Oh gitu ya. Iya. Baik. Untuk satu kali lagi terkait masalah Porong ini, sebenarnya yang dulu menjadi basis ekonomi dan itu sangat sinkron apa yang tadi panjenengan katakan tadi itu kan, bahwa Porong ini sebagai akses ekonominya zaman dulu begitu kan, di era beberapa era di VOC ya, sampai masuknya Islam tadi itu. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan pun juga pernah berdagang di melalui jalur kereta ya. Oh, betul. Ya, bahkan juga beliau ke Jemaah Dahlan dan juga Hasyim Asy'ari itu belajar di Penilih. Mondoknya di Penilih. Siapa? Porong, Bos Cokro Aminoto. Oh, luar. Di wilayah Surabaya. Karena Surabaya termasuk kampung tua. Kampung tua. Kampung tua. Tapi sejak ada lumpur lapindo, Porong akhirnya menjadi betul. apa ya, terpinggirkan ya, bukan menjadi pusat ekonomi lagi betul, menjadi penumpuh atau pendulum dari sebuah kabupaten ataupun kota seperti itu. Bagaimana terakhir ini? Ada tambah lagi Mas Zainul. Ya. Yang terakhir ya, ini yang paling unik. Dibandingkan Sidokari, ekonominya itu masih maju Porong. Iya. Masih maju Porong. Masih Porong ya. Dan kita melihat pun juga flashback di Kedung Jangkrik. Itu juga banyak rumah-rumah Belanda. Banyak rumah-rumah Belanda. Bahkan listrik pertama kali masuk, instalasi masuk pertama kali itu di Kedung Jangkrik. Bukan di Porong, bukan di Sidokari. Apalagi pun juga di kecamatan-kecamatan yang lain. Dari situ juga kita melihat banyak yang hidup etnis India, Arab dan juga China dan juga Islam. Semuanya ada di situ. Saya pernah melihat di dalam sebuah masjid dekatnya dekatnya sebuah instalasi listrik itu ternyata ada makam, dan itu saya lihat pun juga dari batu nisan dan juga mungkin gundukan tanahnya itu bermotif seperti halnya Imogiri, makam-makam Imogiri Raja-Raja Mataram. Itu saya seperti itu. Dan yang terakhir adalah untuk Porong, Mas Zainul. Jadi penutupnya adalah Mbah Kalam. Karena Mbah Kalam tadi belum saya sebut. Mbah Kalam adalah sosok yang penyebar Islam pertama kali di wilayah Kecamatan Porong dari Kertosono. Dia jalan kaki dari Kertosono menuju ke Porong Juwut Kenongo. Yeah. Juwut itu pohon Juwut, Kenongo itu adalah pohon Kenongo yang digabungkan dengan menjadi Juwut Kenongo. Itu toponiminya seperti itu. Oh. Dan oleh sebab itu juga kalau misal Pak Zainul tidak percaya, mungkin hari ini besok atau apa main ke di wilayah situ pasti ada sebuah konservasi pohon Juwut dan juga pohon Kenongo. Oh, ada ya? Ada di belakang, dekatnya situ. Dan pohon juwatnya itu di belakang ada kuburan, itu juwatnya besar hingga ini masih ada. Kenongonya ada di depannya balai desa. Masih ada? Masih ada hingga hari ini. Dan itu dibudidayakan. Ada yang kecil-kecil juga di depannya kuburan. Dan uniknya lagi dengan adanya Mbah Kalam ini, beliau memilih tiga tempat. Ada lokomotif, ada kereta api, stasiun kereta api, ada pasar, yang ketiga ada sungai. Luar biasa. Ternyata yang dipilih adalah Sungai Berantas, Sungai Data Berantas Porong. Ternyata di sebelah barat ada yang namanya Sungai Gondang. Dan ini kalau saya lihat pun juga, saya tadi kenapa Mas Jan juga bertanya mengenai gendo porong. Kok bisa ada gendo porong? Apa itu gendo porong? Apa gendo itu sebuah makan atau food yang tradisional yang mungkin atau gendo bukan? Ternyata gendo porong itu apa? Mohon maaf, saya buka Mas Jan. Jadi orang Porong itu memiliki sebuah kebiasaan yang gak unik. Apa? Minuman keras. Oh, tradisinya gitu. Terus ya. Habis itu juga masyarakatnya juga mungkin sedikit abangan. Iya. Dan juga mungkin hal yang buruknya mungkin saya hidden yang nggak saya sebutkan. Jadi dakwanya beliau dari Kertosono menuju Juwut Kenongo adalah mengislamisasikan seluruh kecamatan Porong. Oke. Intinya itu. Jadi intinya kalau tanpa Mbah Kalam, saya berpikir bagaimana Porong hari ini?
Iya. Bagaimana pengorbanan? Ya meskipun juga ada orang-orang Tionghoa, orang-orang Chinese yang meluk Kristiani dan juga meluk Tionghoa. Konghucu masih ada, tidak apa-apa. Tapi juga Islam masih ada. Dan itu juga bersifat saling berkolaboratif. Iya. Memang juga bakalan tadi saya bersifat. Kalau Mas Janu nggak percaya hari ini. Jadi masjidnya Mbah Kalam itu berarsitektur kelenteng. Masjidnya Mbah Kalam itu berarsitektur kelenteng. Ya. Berarti apa? Ada toleransi, sinkronasi dengan adanya sebuah Tionghoa. Betul. Karena perkara Tionghoa pada waktu itu juga di daerah Porong, beliau sering diundang makan, diundang untuk doa kepada orang-orang Tionghoa. Makanya juga masjid hari ini juga kalau Anda lihat Masjid Al Kalam itu arsitekturnya sangat jreng, kuning, emas, hijau, merah, seperti hanya kelenteng. Dan makanya Mbak Kalam di belakangnya ada Mbak Supina sama Mbak Kalam. Itu ada istrinya. Istrinya. Dan beberapa anak-anaknya yang masih ada di situ. Itu closingnya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Anton sudah memberikan edukasi kepada kita semua, kepada pemirsa CRA Edu Talk. Kalau mau diskusi di luar itu nanti bisa menghubungi beliaunya, bisa langsung undang juga. Bisa langsung undang Mas Anton ya, ini sejarawan sejati nih. Apa yang disampaikan beliau ini berdasarkan yang beliau riset, yang beliau pahami. Jadi bukan katanya-katanya begitu ya. Beliau mempunyai karya ini, jadi saya undang di sini ya. Alhamdulillah, CRA Edu Talk ini baru pertama yang syuting ini yang kita undang sejarawan sejati. Terima kasih Mas Anton atas kehadirannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, follow dan share ya videonya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.